Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 5, media komunikasi. Di sini ada pengertian media komunikasi. Teori semiotik mengatakan bahwa media memiliki daya tarik dari sudut pandang semiotik atas campuran suatu simbol yang diatur secara spasial dan kronologis untuk membuat suatu pesan, kesan, dan menyampaikan suatu gagasan untuk menunjukkan sebuah makna dari publik. Adapun teori media lainnya seperti teori sosial-kultural, media yang disajikan untuk sosialisasi dan kulturasi, dan juga penempatan suatu makna yang dapat memunculkan sebuah argumentasi dari publik terhadap media supaya bisa memberikan sebuah informasi yang memiliki karakter dan tidak membuat timbulnya sara. Nah, selanjutnya menurut bentuknya ada beberapa media, yaitu yang pertama media cetak. Nah, media ini menyampaikan pesan melalui tulisan atau gambar yang dicetak di atas kertas. Contohnya surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan buku. Nah, media cetak ini bersifat statis dan pembacanya harus membaca secara aktif untuk memahami pesan yang disampaikan. Terus yang kedua ada media visual dan media pandang. Nah, media visual menyampaikan informasi melalui elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, dan ilustrasi. Seringkali digunakan untuk membantu pemahaman konsep atau data, contohnya poster, slide, atau papan tulis, dan peta. Nah, media ini hanya mengandalkan indera penglihatan. Terus yang ketiga, media audio. Nah, media ini menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau bunyi. Nah, media audio sangat efektif untuk orang yang lebih mudah memahami informasi secara pendengaran. Contohnya radio, podcast, rekaman suara, dan siaran audio. Terus yang keempat ada media audio visual. Nah, media ini menggabungkan unsur suara, audio, dan gambar visual secara bersamaan. Nah, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya kayak televisi, video pembelajaran, film, dan presentasi multimedia. Nah, media ini tuh mampu merangsang lebih dari satu indera sekaligus. Selanjutnya komunikasi. Menurut Effendi, komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap, atau perilaku baik, langsung maupun tidak dari definisi tersebut. Kita mengetahui bahwa seorang akan memberi pengetahuan oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Oke, next, media massa. Media komunikasi adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik. Nah, media komunikasi atau mendominasi dalam berkomunikasi yaitu panca indera manusia seperti telinga dan mata. Media komunikasi juga merupakan sebagai suatu sarana yang digunakan untuk memproduksi, reproduksi, dan mengelola dan mendistribusikan dalam menyampaikan suatu informasi. Media komunikasi juga mempunyai peran penting untuk kehidupan masyarakat. Oke, next, fungsi media komunikasi menurut Marshall M. McLuhan. Yang pertama yaitu efisiensi media komunikasi. Nah, media membantu mempercepat dan mempermudah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Dengan adanya media, komunikasi bisa menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat. Terus yang kedua yaitu konkret media komunikasi. Nah, media menjadikan pesan lebih nyata dan mudah dipahami karena disampaikan dalam bentuk yang bisa dilihat, didengar, atau dibaca. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman. Terus yang ketiga, motivasi media komunikasi. Nah, media ini juga dapat memberikan semangat atau dorongan kepada audiens, terutama melalui pesan yang bersifat inspiratif atau persuasif. Terus selanjutnya fungsi media komunikasi menurut Burgon dan Haverner. Nah, yang pertama yaitu efisiensi penyebaran. Nah, media ini berfungsi untuk menyebarkan informasi dengan cepat, luas, dan sistematis. Hal ini penting terutama dalam komunikasi massa dan kampanye publik. Terus yang kedua, memperkuat eksistensi. Nah, ini tuh maksudnya media itu membantu individu, kelompok, atau organisasi untuk menunjukkan keberadaannya di tengah masyarakat. Contohnya melalui branding atau explore media. Terus yang ketiga ada informasi atau pesan. Fungsi utama media yaitu menyampaikan informasi atau pesan baik bersifat edukatif, informatif maupun persuasif. Terus yang keempat, penghibur media komunikasi. Nah, media juga berperan
sebagai sarana hiburan, misalnya melalui musik, film, acara TV, dan media sosial. Terus yang kelima ada kontrol sosial media. Nah, maksudnya ini media dapat menjadi alat pengawasan sosial dengan menyuarakan opini publik, mengkritisi kebijakan atau menyampaikan nilai-nilai norma masyarakat. Next, jenis-jenis media komunikasi menurut fungsi media. Yang pertama itu ada fungsi produksi. Nah, media dengan fungsi produksi digunakan untuk membuat atau menghasilkan pesan komunikasi. Media ini membantu menciptakan konten atau informasi yang akan disampaikan. Contohnya kayak kamera untuk merekam video atau foto, terus mikrofon untuk merekam suara, terus ada komputer atau smartphone untuk menulis atau mengedit pesan. Terus yang selanjutnya ada fungsi reproduksi. Nah, media ini berfungsi untuk mengadakan atau memperbanyak pesan komunikasi agar bisa diakses oleh banyak orang. Contohnya, mesin cetak untuk mencetak buku, majalah, ataupun koran. Terus yang kedua ada printer untuk mengadakan dokumentasi. Terus duplikator atau file digital untuk memperbanyak salinan media elektronik. Terus yang ketiga ada fungsi penyampaian informasi. Nah, media ini tuh digunakan untuk memperluas atau mengirim pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, media ini berperan sebagai saluran komunikasi, contohnya televisi, radio, internet, surat kabar, media sosial, terus ada email, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. Nah, media komunikasi blog. Nah, blog berasal dari kata web blog yang artinya catatan. Di web, secara umum blog adalah suatu media yang dimana seorang dapat menulis, bisa disebut artikel untuk berbagai hal. Blog merupakan salah satu media komunikasi antara pebisnis atau perusahaan dengan pelanggan atau bisa disebut customer. Sehingga dengan adanya corporate blog, maka dapat menghubungkan antara kedua pihak akan semakin interaktif dan juga semakin mudah karena selain berisikan informasi artikel yang diberikan oleh perusahaan, para pembaca dapat menyampaikan komentar, pertanyaan, ataupun tanggapan lainnya terhadap suatu artikel tersebut. Oke, next, pengaruh komunikasi massa. Nah, komunikasi massa memiliki beberapa efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan bahkan kebudayaan. Efek menurut Stephen Iches yaitu yang pertama terhadap individu. Nah, media komunikasi mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan perilaku seseorang. Contohnya dampaknya. Dampak yang pertama itu membentuk opini dan persepsi suatu pandangan kita terhadap isu. Terus yang kedua meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Terus yang ketiga bisa memotivasi atau mempengaruhi gaya hidup, misalnya melalui influencer ataupun iklan. Nah, selanjutnya dapat menimbulkan efek negatif seperti kecanduan media sosial dan penyebaran hoax. Terus yang kedua adalah terhadap masyarakat. Nah, media berperan sebagai alat pembersatuan atau bahkan pemecahan dalam kehidupan sosial. Contohnya dampaknya itu yang pertama menjadi sarana komunikasi antara kelompok sosial. Terus yang kedua ada membentuk opini publik dan reaksi sosial terhadap suatu peristiwa. Terus yang ketiga mendorong partisipasi masyarakat dalam isu sosial ataupun politik. Terus yang selanjutnya itu bisa menimbulkan konflik di media sosial jika informasi yang kita sebarkan itu tidak akurat atau tidak proaktif. Terus yang ketiga terhadap kebudayaan. Nah, media komunikasi menjadi saluran penyebaran dan pelestarian kebudayaan sekaligus bisa menjadi agen perubahan budaya. Contoh dampaknya itu melestarikan budaya lokal melalui dokumentasi dan promosi media. Terus yang kedua ada terjadinya alkulturasi budaya karena media global, misalnya budaya K-pop atau yang termasuk ke Indonesia lah yang orang-orang suka. Terus yang ketiga meningkatkan kesadaran budaya di kalangan generasi muda. Terus yang selanjutnya itu resiko homogenisasi budaya. Nah, budaya lokal tergeser oleh budaya luar karena kan adanya resiko homogenisasi ini. Oke, next, komunikasi massa di era modern. Nah, setelah kesuksesan Daily Question di Inggris, perkembangan komunikasi massa tidak terbendung lagi dan menyebar ke berbagai penjuru negara. Nah, surat kabar menjadi salah satu media massa yang sangat sukses. Bahkan, perkembangannya tumbuh sangat pesat di mana kini tidak hanya surat kabar, namun berbagai media massa modern
silih berganti bermunculan. Oke, next, pengelolaan informasi. Yang pertama ada pemaparan. Ini itu adalah tahap awal di mana seseorang terpapar oleh informasi yang disampaikan melalui media. Contohnya ketika kita melihat iklan di televisi, membaca berita di internet, atau mendengar pesan di radio. Terus yang kedua ada perhatian atau attention. Setelah terpapar, individu akan memperhatikan informasi yang dianggap menarik atau relevan. Tidak semua informasi yang diterima langsung diperhatikan. Contohnya seseorang lebih fokus pada iklan yang sesuai minatnya seperti fashion atau teknologi. Terus yang ketiga ada pemahaman atau understand, di mana tahapan ini individu mulai memahami isi atau makna dari informasi yang diperoleh. Contoh, setelah menonton video edukasi atau penonton memahami cara kerja suatu produk. Selanjutnya, penerimaan. Nah, setelah memahami, seorang dapat menerima atau menolak informasi berdasarkan nilai kepercayaan atau logikanya. Contohnya, seseorang mungkin menerima pesan kampanye sehat jika sesuai dengan keyakinannya. Terus 5 itu retensi. Ini adalah tahapan di mana informasi yang sudah diterima akan disimpan dalam ingatan untuk digunakan di masa depan. Contoh, mengingat pesan penting dari seminar atau slogan kampanye iklan. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus. Penggunaan media sosial dalam kampanye pemasaran Starbucks. Nah, Starbucks ini adalah salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia, terkenal dan tidak hanya produknya, tapi juga strategi pemasarannya yang inovatif. Salah satu elemen kunci dalam strategi pemasaran Starbucks ini itu ya adalah penggunaan media sosial untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumennya. Pada tahun 2020, Starbucks meluncurkan kampanye What's Your Name yang bertujuan menanyakan keberagaman dan eksklusivitas. Kampanye ini diinspirasi oleh pengalaman nyata konsumen yang ingin mencetak nama mereka sesuai dengan identitas gender mereka di cangkir kopi. Nah, analisis kampanye What's Your Name itu menunjukkan aktivitas media sosial sebagai alat komunikasi dalam pemasaran. Nah, Starbucks ini tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen dengan menggunakan konten yang relevan dan menciptakan platform untuk suara konsumen. Perusahaan berhasil meningkatkan loyalitas dan ciri khas merek. Hasil peningkatan keterlibatan kampanye ini lebih menarik perhatian publik dengan meningkatkan keterlibatan di platform media sosial Starbucks secara signifikan dengan tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan postingan biasa. Terus yang kedua itu peningkatan kesadaran merek. Nah, Starbucks berhasil membuat citra mereka sebagai perusahaan yang mendukung keberagaman dan inklusivitas yang berdampak positif terhadap perspeksi publik. Terus ada penjualan produk. Nah, beberapa bulan setelah kampanye terhadap peningkatan penjualan di toko-toko yang berpartisipasi terutama di wilayah dengan populasi LGBT yang signifikan. Oke, sekian penjelasan tentang media komunikasi bab 5 dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih.